marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, tanpa memilah dan memilih mana yang kita sukai dan mana yang tidak kita sukai. Selama sesuatu itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan. Dan selama sesuatu itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhi. Fa ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita ini adalah seorang hamba yang sering teledor dan lalai atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sering lalai dan teledor atas larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa seringnya kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering daripada kita menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita ini adalah hamba yang sering teledor, sering lalai, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertambah hari, tidak bertambah waktu, kecuali juga bertambah kemaksiatan kita kepada Allah. Tidak bertambah waktu kecuali bertambah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa ataupun maksiat yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita secara zahir, yaitu dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan kaki kita. Sering anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata sering memandang yang haram, lisan sering berucap yang haram, telinga sering mendengarkan yang haram, tangan sering mengambil haknya orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, mengambil yang haram. Bahkan kaki kita sering kita langkahkan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita bermaksiat secara batin, yaitu dengan hati kita. Betapa seringnya kita bermaksiat zahir ataupun batin. Batin dengan hati kita, dengan adanya ujub, hasud, iri, dengki, riya, pamrih kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala, takabbur, sombong. Ini adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang begitu sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kemaksiatan yang kita lakukan apabila tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita, akan menyiksa anggota tubuh yang belum mendapatkan ampunan daripada Allah. Mata yang belum mendapatkan ampunan daripada Allah, maka Allah akan menyiksa anggota tersebut di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka yang paling ringan apabila ada seorang hamba masuki neraka yang paling ringan, maka baru masuki neraka tersebut ubun-ubunnya akan mendidih. Wal'iyadzubillah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diselamatkan, dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada disebutkan oleh ulama, ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu adalah dosa seorang hamba yang mempunyai keyakinan dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putus asanya seorang hamba daripada rahmahnya Allah, putus asanya seorang hamba daripada maghfirahnya Allah, daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa di atas dosa. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang putus asa, yang menjauhi daripada rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah. Ketahuilah bahwasannya umatku ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang yang mempunyai dosa, orang-orang yang memiliki begitu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dan suka kepada seorang hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hamba tersebut, tatkala dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa yang dia miliki, bukan hanya ampunan yang Allah janjikan, bukan hanya ampunan yang akan dia peroleh daripada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu. Seorang hamba ini mempunyai potensi yang besar, mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan ampunan daripada Allah, akan tapi seorang hamba tersebut apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut bukan hanya mendapatkan ampunan, bahkan lebih daripada itu, hamba tersebut akan menjadi kekasihnya daripada kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita perlu meniru daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana istighfarnya kanjeng Nabi, gimana taubatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Nasihatud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, dalam suatu hadis disebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh senantiasa bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil yawm, dalam sehari, akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosanya diampunkan oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia dan isinya tidak akan diciptakan oleh Allah. Akan tapi gimana istighfarnya kanjeng Nabi Muhammad? Istighfarnya melebihi daripada istighfarnya sang pendosa, yaitu sehari kurang lebih, yaitu lebih daripada 70 kali. Inilah istighfarnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaum 70 marrah. Ini adalah hadis yang menggembirakan kepada kita, hadis yang begitu menyenangkan kepada kita. Luasnya rahmahnya Allah, luasnya maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma asarra, tidak dianggap sebagai orang yang ahli maksiat, tidak dianggap sebagai orang yang senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Man istaghfara, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'ada fil yaumi 70 marrah, sekalipun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam seharinya 70 kali dia bermaksiat kepada Allah, akan tapi dia senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga dosa-dosa kita senantiasa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.